Selamat datang di BA Channel Belajar Asik Menyenangkan. Kalau kemarin kita sudah belajar pengukuran panjang, pengukuran berat, kali ini kita masuk ke pengukuran sudut untuk matematika dasar. Pernahkah kamu mengukur sudut? Atau mengapa kita mempelajari pengukuran sudut? Lantas, apa itu sudut? Oke, sudut adalah dua garis lurus yang bertemu pada suatu titik. Yang perlu diingat, ada dua garis yang lurus kemudian bertemu pada satu titik. Mari perhatikan contoh berikut. Garis pertama, garis kedua. Ada dua garis lurus. Tapi lihat, apakah syarat kedua itu yaitu bertemu pada satu titik sudut? Pada satu titik tidak ya, tidak terjadi perpotongan, tidak terjadi satu titik, berarti itu bukan sudut. Ini dia, tidak ada perpotongan, baik itu dari sebelah sini juga tidak ada, berarti tidak disebut dengan sudut. Mari lihat garis ini, garis pertama, garis kedua. Oke, mari lihat garis pertama, garis kedua lalu bertemu pada satu titik. Ini dia, ini disebut dengan sudut. Jadi sudah bisa tahu ya, ini dia membentuk satu ruang yang disebut dengan sudut. Oke, mengapa kita mempelajari pengukuran sudut? Oke, mari kita lihat. Manfaat mempelajari pengukuran sudut. Yang pertama, kita mengenal macam-macam sudut. Nanti kita akan lihat macam-macam atau jenis-jenis sudut. Kemudian, dengan mempelajari pengukuran sudut, kita akan mengamati benda-benda sekitar yang memiliki sudut. Kemudian memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengukuran sudut. Oke, kita lihat contoh-contoh pemanfaatan pengukuran sudut dalam kehidupan sehari-hari. Ini dia, mengukur sudut pemanjat tebing. Ini dia. Jadi seorang pemanjat tebing harus tahu sudutnya berapa supaya dia bisa mengatur supaya jangan terjadi kecelakaan ya. Kemudian mengukur kemiringan jalan. Ini bisa kita lihat nih, kemiringan jalan diukur. Oke, kemudian ini pada olahraga panahan, supaya panah yang dilemparkan, ditembakkan itu akan mengenai sasarannya. Jadi dia juga harus tahu pengukuran sudut. Nih pada kegiatan memancing, ini akan ketika dia melemparkan umpan, dia harus perkirakan berapa derajat kira-kira supaya tercapai tempat tujuan yang akan dia lemparkan pancing. Kemudian lagi untuk mengukur sudut pada jarum jam, ini dia. Ini terbentuk sudut kan? Nah ini dia, ini juga. Oke, itulah masalah dalam kehidupan sehari-hari yang melakukan pengukuran sudut. Nah kalau begitu alat mengukur sudut itu apa? Pernah lihat ini? Atau yang gambar satu ini? Iya, ada yang tahu namanya? Iya, namanya adalah busur derajat. Oke, mari kita coba lihat bagian-bagian dari busur derajat. Ini busur derajat tadi. Oke, yang ditanda panah itu disebut dengan tepi skala. Iya, betul sekali. Ini tepi skala, tepi skala, tepi skala. Kemudian kita lihat panah selanjutnya. Angka berapa yang ditunjuk? Betul sekali, angka 0 itu disebut dengan skala 0. Tapi mari kita lihat, skala 0 tidak hanya pada satu sisi. Ini sisi pertama, kemudian ini sisi selanjutnya. Pada beberapa busur derajat ada yang berbeda warna. Misalnya di atas warna merah, di bawah warna biru atau hitam, atau sebaliknya. Tapi yang penting mari kita lihat titik nolnya itu dari mana. Oke, nih satu lagi itu juga skala 0. Kemudian satu lagi bagian busur yaitu, mari kita lihat, itulah disebut dengan titik pusat. Titik pusat busur ya. Oke, nah langkah-langkah mengukur sudut. Yang pertama, yang pasti siapkan dulu busur derajat. Kalau penggaris biasa,
kamu nggak akan bisa mengukur sudut. Kemudian letakkan titik pusat busur, artinya titik pusat busur itu harus berimpit dengan bangun yang akan diukur. Kemudian lihat besar sudut, ingat yang sangat penting harus dari ini skala 0. Nanti bagian mana yang skala 0 bisa kamu lihat. Oke, bagaimana cara mengukur sudut? Mari perhatikan langkah berikut. Oke, bagaimana mengukur sudut pada suatu bangun datar? Yang perlu diingat, ini ada garis seperti ini, titik potongnya itu harus tepat pada titik pusat ini dia. Jadi kita letakkan itu, lalu garis ini harus lurus pada salah satu sisi. Oke. Nah, lalu kita lihat, ini ada yang hitam, ada yang merah. Apakah yang hitam atau yang merah yang menunjukkan titik 0? Kebetulan di sini yang merah, berarti panduan kita adalah yang merah. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Berarti dia pada 50 derajat. Jadi sudut ini adalah sudut 50 derajat. Oke, kita coba satu lagi. Ini bangun ini, kita akan ukur sudut ini. Nah, caranya kita ambil busur. Ini perhatikan, ini harus pada garis ini. Pertemukan dia titik ini tepat di titik sudut seperti ini. Nah, apakah sudah ada salah satu garis lurus? Belum. Jadi kita milihkan harus lurus. Kita ambil ini yang lurus. Lalu cari yang salah satu, apakah yang merah atau yang hitam yang mulai dari 0. Berarti merah. Kita hitung 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Berarti dia ada di titik 120. Kita membuktikan jika caranya berbeda. Misalnya seperti ini. Kita mulai seperti ini. Kita mulai yang ini. Ini juga titiknya ketemu di sini. Apakah sama sudutnya 120? Kita lihat. Nah, kebetulan kalau yang ini yang hitam yang 0. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Sama. Jadi mau dari manapun caranya, dia akan menghasilkan sudut yang sama. Yang penting titik ini harus kita temukan kepada titik pusat. Kemudian salah satu garis lurusnya harus terkena kepada bangun datar tersebut. Oke, selamat mencoba. Kemudian bagaimana cara membuat gambar dengan ukuran sudut tertentu? Mari kita cek video berikut ini. Oke, yang pertama dilakukan adalah membuat titik di mana kita akan membuat itu sebagai titik pusat. Kemudian ini ada titik potong, lalu kita tarik garis dulu. Kita contohnya akan membuat sudut 30 derajat. Nah, garis ini, perpotongan ini harus menutupi garis ini seperti ini. Jadi dia akan ketemu seperti ini. Kemudian kita lihat angka 0. Ini 0. 0 itu pada titik yang hitam. Titik 0, 10, 20, 30. Kita beri tanda titik. Tep. Lalu kita tarik garis. Tapi kita tidak perlu sampai ujung sini, cukup sampai sini. Ini akan terbentuk sudut 30 derajat. Seperti itu. Contohnya lagi kita akan buat misalnya 75 derajat. Oke, kalau tadi kita mulai dari sini, kita akan coba dia di sini. Tapi kita coba garisnya misalnya seperti ini. Kita mau ini sebagai garis awalnya. Lalu ini titiknya. 75 derajat. Sama saja prinsipnya. Titik temu ini kita harus pertemukan, harus menimpa seperti ini. Oke, ini jadi titik pusat. Lalu lihat titik 0 itu dimulai dari yang merah atau yang hitam. Karena kita minta 75, berarti
10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Untuk 75 berarti berada di antara 70 dan 80. Berarti di sini. Kita beri titik, lalu kita tutup. Kita garis. Seperti ini. Inilah 75 derajat. Oke. Oke, kamu sudah belajar mengukur sudut, membuat sudut. Sekarang jenis-jenis sudut ada beberapa jenis. Yang pertama, sudut lancip. Oke, sudut lancip, sudut yang ukurannya 0 sampai 90. Bisa 5, bisa 10, 25, 75. Yang penting tidak sampai dari 90. Itulah disebut dengan sudut lancip. Kemudian sudut siku-siku. Sudut siku-siku ukurannya 90. Mau 89,999 itu belum sudut siku-siku karena belum 90 derajat. Oke. Kemudian sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang ukurannya lebih dari 90. Berarti dari 91, 92 dan seterusnya. Kemudian sudut lurus. Sudut lurus itu adalah sudut yang ukurannya 180 derajat. Mari kita lihat gambar berikut. Sudut lancip, ini dia. Tadi katanya kurang dari 90, ini dia 45. 48, ini semuanya kurang dari 90. Itulah disebut dengan sudut lancip. Kemudian next, nih sudut siku-siku. Mari perhatikan, mau bagaimanapun posisinya, ini dia 90 derajat. Ini 90 derajat. Mau dimiringkan juga tetap 90 derajat. Itulah siku-siku. Oke, next. Sudut tumpul. Tadi sudut tumpul adalah yang lebih dari 90. Nih 116 lebih dari 90. 105 lebih dari 90. 112 juga, 94 juga, 168 juga. Jadi setiap yang lebih dari 90 derajat itu disebut dengan sudut tumpul. Tapi ketika dia dia tepat 180 derajat, ini dia 180 derajat. Ini garis lurus, ini disebut dengan sudut lurus. Oke, sudah paham ya? Nah, perlu diingat pada bangun datar, besar sudut sebuah segitiga adalah 180. Totalnya 180. Mari kita lihat. Ini segitiga pertama. Ada 70, ada 30. Berarti kita mau cari satu lagi. Caranya seperti ini. Sudut A tambah sudut B tambah sudut C itu sama dengan 180 derajat. Oke. Diketahui di situ tadi sudut A berapa tadi? Sudut A itu ada 70 derajat. Sudut C itu ada 30 derajat. Maka ditanya sudut B berapa? Oke. Kita mulai ya. Sudut A tambah sudut B tambah sudut C itu sama dengan 180 derajat. Kita masukkan angkanya. Sudut A tadi 70 derajat. Sudut B belum diketahui ya. Sudut B tambah sudut C berapa? Iya, betul sekali, 30 derajat sama dengan 180. Oke, kita jumlahkan 70 tambah 30. Iya, bagus, 100 derajat dengan 180. Berarti B berapa tambah 100 supaya 80? 180 berarti sudut B sama dengan 180 kurang 100 sama dengan 80 derajat. Oke, pintar ya. Kita cek bener nggak 180? 70 tambah 30 100, 100 tambah 80 180. Oke, contoh selanjutnya. Ya, segitiga yang kedua. Wah, ini kok nggak ada ukurannya. Mari kita lihat. Oke, kalau ada seperti ini jangan khawatir. Kita lihat ini udah pasti 90 derajat. Berarti sudut A sama dengan 90 derajat. Nah, yang tidak diketahui adalah sudut B, sudut C. Otomatis pasti tetap jumlahnya adalah 180. Berarti sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Kita anggap C, B dan C itu kita simbolkan dengan N. Oke. Sudut B sama dengan sudut C sama dengan N. Kita masukkan 90 derajat tambah sudut B kita misalkan tadi N ya, N tambah sudut C kita misalkan juga dengan N sama dengan 180. Oke. Nah, 90 derajat N tambah N. N itu berarti 1. 1N tambah 1N berarti
2N sama dengan 180 derajat. Ini kita pindahkan, pindah dia. Berarti 2N sama dengan 180 derajat. Kalau pindah jadi nyebrang dia jadi kurang 90 derajat. Lalu 2N sama dengan 90 derajat. Artinya gini, 2 kali berapa sama dengan 90. Maka mencari N-nya gimana? 90 derajat dibagi 2. 90 derajat bagi 2 berapa? 45 derajat. Berarti si sudut B sama dengan 45 derajat, si sudut C sama dengan 45 derajat. Kita cek, benar nggak 180? Oke, kita masukkan ya. 45 derajat, 45 derajat. Oke, 45 tambah 45, 90, 90 tambah 90, 180. Pas kan? Oke, mulai paham ya. Next, segitiga yang ketiga. Kalau ini ada salah satu, tinggal satu aja dicari. Berarti sudut Q dia 90 karena siku-siku. Kemudian sudut R itu 56 derajat. Tadi keseluruhan dijumlahkan jadi 180. Berarti sudut P tambah sudut Q tambah sudut R sama dengan 180 derajat. Oke, sudut P yang ditanya. Oke, tambah sudut Q berapa? Betul sekali, 90 derajat. Sudut R berapa? 56 derajat sama dengan 180 derajat. Oke, kita jumlahkan ini berapa? 146 derajat. Oke, 180 derajat. Ini sudut P. Kita kurangkan ya. Berarti sudut P sama dengan 180 derajat kurangkan, pindah ya. Dikit, pindah di nyebrang, kurang 146 derajat. Kita kurangkan ya. 180 kurang 146. Kurangkan. 0 kurang 6 tidak cukup. Ini sisa 7, 10 berarti 4. 7 kurang 4, 3 berarti 34 derajat. 34 derajat. Berarti ini sudutnya 34 derajat. Gampang kan? Gampang dong. Pokoknya kuncinya adalah kalau segitiga totalnya 180 derajat. Lantas kalau segi 4, ingat segi 4 itu 360 derajat. Cara membuktikannya begini. Ini sebuah bangun segi 4. Kalau kita lihat setiap sudutnya, sudut A berapa ini? Wajib 90 karena siku-siku. Sudut B juga 90, sudut C 90, sudut D 90. Kalau semuanya 90, 90, 90, 90, 90. Kita jumlahkan. 90 derajat tambah 90 derajat tambah 90 derajat tambah 90 derajat sama dengan 360. Itulah yang membuktikan bahwa sebuah segi 4 total sudutnya adalah 360 derajat. Oke, mari kita lihat. Ini udah pasti 90, ini 90. Kenapa? Karena siku berarti sudut A sama dengan 90 derajat, sudut D sama dengan 90 derajat. Oke. Nah, ini anggap kita buat ini dia 100. Oke. Ditanya sudut B berapa? Sudut C sama dengan 100. Maka sudut B sama dengan titik-titik. Tadi jumlahnya berapa? 360. Berarti sudut A tambah sudut B tambah sudut C tambah sudut D sama dengan 360 derajat. Oke, sudut A tadi 90 derajat tambah 90 derajat tambah 100 derajat tambah sudut D yang ditanya sama dengan 360. Kita jumlahkan semua ini. 90 tambah 90 180 tambah 100 dia dapat 280 tambah sudut D 360. Maka sudut D ini nyebrang jadi kurang 360 kurang 280. Berapa? Siapa yang cepat dapat? Iya, bagus sekali, 80 derajat. Kita jumlahkan 100 tambah 80 180 180 tambah 180 360. Gampang kan? Nah, bagaimana dengan sebuah lingkaran? Lingkaran juga 360. Mari lihat setiap angka-angka ini. Ada berapa jumlahnya semua? Ada 12. Tadi katanya sebuah lingkaran totalnya adalah 360.
Kalau dia ada 12 berarti setiap jarak ini berapa derajat? Setiap jarak kita hitung. 360 bagi 12 sama dengan 30. Berarti misalnya kalau dia pukul 3 tepat. Kita mau buktikan benar nggak dia. Oke, ini sudut apa? Sudut siku-siku tadi berapa katanya? 90 derajat ya. Kita buktikan benar nggak dia. Oke, kita hitung ya. Katanya setiap langkah ini adalah 30 derajat. 1, 2, 3. 3 langkah berarti 3 kali 30 derajat sama dengan 90 derajat. Benar nggak? Benar, ya kan? Jadi setiap langkah ini pada jarum jam itu menunjukkan 30 derajat. Coba contoh berikut. Ini pukul 10 lewat 10. Kita mau hitung sudut yang terbentuk ini berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Oke, 4 langkah berarti 4 kali 30 derajat sama dengan 120 derajat. Gampang kan? Oke, thank you. Selamat berlatih di rumah. Nanti dilatih untuk membuat sudut, mengukur sudut, dan juga menghitung sudut pada bangun datar. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Bye-bye.